Tutup mulutmu itu, Yovana. Jika tak tahu apa-apa lebih baik diam. Kelvin, kau tak perlu sekasar itu bukan? Kenapa kau terkesan membelanya? Dia hanya orang luar yang kebetulan hanyalah asisten Felinda bukan? Kelvin terdiam, berusaha menahan rasa sabar agar emosinya tak lagi meledak. Bersinggungan dengan Yovana adalah hal paling menguras energi bagi Kelvin. Entah polos atau pura-pura saja, sejauh ini sikap Yovana itu benar-benar membuat kepalanya terasa sangat sakit jika berada dekat dengannya. Vera bukan lagi seorang tahanan asal kau tahu. Jadi stop mengatakan hal yang tidak-tidak seperti tadi Yovana. Tak semua jalan kehidupan seperti apa yang ada di dalam benakmu itu. Bisa saja semuanya berbanding terbalik. Jadi jangan banyak berkomentar lagi. Tapi Kelvin, dia. Aku yang membebaskannya. Dengar. Apa? Tapi kenapa kau membebaskannya? Dia pembunuh Felinda. Ucap Yovana tanpa ragu. Dan hak itu tentu membuat Vera yang mendengarnya menjadi begitu sedih. Ternyata masih banyak orang yang berpendapat jika dirinya adalah pelaku utama yang menyebabkan Felinda meninggal. Nyonya, saya tak mungkin membunuhnya. Mengapa Anda bicara seperti itu tentang saya? Lirih Vera, sedih. Bukan begitu. Aku hanya mendengarnya dari orang-orang. Cukup Yovana. Apa sehari saja kau tak membuatku kesal itu adalah hal yang sangat sulit untukmu. Sentak Kelvin pada Yovana. Vera bisa bebas tentu karena tak ada bukti kuat yang mengarah pada status tersangkanya. Tapi dia. Apalagi? Apa sekarang mungkin kau justru akan menyalahkan orang yang telah mati? Tidak, maafkan aku Kelvin. Lagi-lagi hanya bisa meminta maaf. Cih. Grab. Yovana merengkuh lengan Kelvin. Tolong maafkan aku. Bisa saja, aku akan memaafkanmu. Asal kau bisa melakukan satu hal untukku. Apa itu? Cari tahu kebenaran abu siapa yang ibuku punya itu. Jika memang itu abu milik Felinda, maka kuburan siapa yang tertera nama Felinda itu? Itu. Apa itu saja sulit? Kalau memang iya, lebih baik kau lupakan saja. Tidak Kelvin. Aku akan mencari tahunya sendiri. Tolong maafkan aku. Please. Kalau begitu lakukan saja. Ayo Vera, ikut denganku. Titah Kelvin pada Vera. Baik, Tuan. Dan Yovana, lagi-lagi hanya bisa menghela nafas panjangnya. Karena lagi-lagi, ia harus tertunduk di hadapan Kelvin suaminya. Kau yakin? Ya, aku sudah memastikannya. Kaira merupakan teman yang telah dianggap layaknya saudara oleh Felinda. Sehingga wajar jika dia tahu banyak hal tentang Felinda. Tapi Vera. Ada kalanya, di mana aku tiba-tiba merasakan kehadiran Felinda jika melihatnya. Kau tahu, ada begitu banyak kemiripan. Contohnya, saat aku mengikutinya ke pantai. Kebetulan saat itu hujan turun. Kau tahu Vera, dia juga takut pada petir. Banyak wanita takut pada petir Kelvin. Bukan hanya Felinda. Bahkan pria juga ada yang takut. Itu sangat wajar. Mereka pasti punya rasa trauma tersendiri pada petir. Tapi kasus Ali. Itu bukan kebetulan. Itu karena Felinda pernah menceritakannya tentang Ali pada Kaira. Bahkan memberi pesan pada Kaira untuk sesekali melihat anak-anak asuhnya di panti. Aku sudah mengonfirmasinya pada Kaira. Tapi Vera, kau mau aku mengatakan yang bagaimana Kelvin? Felinda sudah tiada. Bahkan kau sendiri yang memakamkannya. Kau lebih beruntung daripada diriku, setidaknya kau bisa melihat wajahnya untuk terakhir kalinya. Kelvin termenung,
Dengan mengepalkan tangannya seolah merasa kesal atas semua bantahan yang Vera utarakan. Aku tak mengerti semuanya Vera. Aku frustasi. Untuk apa kau mengorek luka dalam itu lagi? Relakan Felinda agar dia tenang. Tak baik berlarut-larut pada emosi yang tak berkesudahan itu. Mau kau menangis darah pun, Felinda tak akan kembali lagi. Kelvin menatap Vera dengan nanar. Terlihat dengan jelas rasa gelisah yang pria itu tunjukkan. Yang aku tak mengerti, kenapa kau berkata tentang abu milik Felinda? Apa yang terjadi sebenarnya? Kelvin terkekeh dengan rasa pilu menyelimuti, meremas rambut kepalanya dengan begitu marah. Siapa yang menyangka, jika yang aku kunjungi selama ini adalah makam kosong. Jasad Felinda ternyata diambil oleh ibuku setelah ia dikuburkan 2 hari. Ibuku berkomplot dengan pengelola makam sehingga tak meninggalkan jejak. Lalu, ibuku menggunakan abu Felinda untuk mengancamku. Jadi itu alasan kau setuju untuk menikah? Tanya Vera dengan raut wajah mengiba. Aku tak punya jalan lain. Jika aku enggan, ibuku akan membuang abu Felinda ke laut. Kalau begitu biarkan saja. Justru dengan begitu Felinda akan terbebas bukan? Dan kau tak perlu mengorbankan perasaanmu itu. Itu yang kau tak tahu. Aku tak akan membiarkan itu terjadi. Yang aku ingin, hanya menguburkan abu itu kembali ke tempatnya semula. Kelvin, kumohon. Jangan berlarut-larut pada cintamu yang telah usai itu. Kau juga harus melanjutkan kehidupanmu kembali. Bagaimana caranya? Alasanku untuk menahan rasa sakit kehidupan ini sudah tiada Vera. Orang-orang di sekitarku itu, semuanya palsu. Bahkan ibuku sendiri. Dek. Seketika Vera menutup mulutnya rapat. Sorot mata nan sendu itu benar-benar membuat Vera juga merasa sedih. Vera tahu seberapa besar cinta Kelvin untuk Felinda. Seberapa besar pengorbanan pria itu untuk sahabatnya itu. Dan seberapa terlukanya hatinya sekarang. Kelvin, aku menemukan ini. Sepertinya Felinda sengaja menyimpan ini untuk diberikan padamu ketika kau berulang tahun. Kelvin tertegun saat mendapati sepucuk surat yang Vera keluarkan dari dalam tas. Ini dari Felinda? Tanya Kelvin, sedih. Vera mengangguk, iya. Tangannya gemetar, saat Kelvin berusaha meraih sepucuk surat itu dari tangan Vera. Rasanya seperti mimpi, ketika dirinya mendapatkan kenangan terakhir yang belum sempat Felinda berikan padanya. Serat. Namun, belum sempat Kelvin menyentuhnya. Sepucuk surat itu tiba-tiba direbut oleh Nyonya Clara. Ibu kandung Kelvin itu tiba-tiba muncul dan mengacaukan segalanya. Bahkan di hadapan Kelvin dan Vera. Beliau tak segan untuk menghancurkan surat terakhir dari Felinda itu. Serat. 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 Wusyah. Tak hanya menyobeknya sampai menjadi sobekan-sobekan kecil. Nyonya Clara juga dengan berani melemparkannya ke atas hingga berhamburan jatuh di antara semua orang yang berada di ruangan itu. Ma. Nyonya Clara tertawa, hahaha. Mencibir Vera serta putranya sendiri, dasar anak tak tahu diuntung. Ternyata kau belum jera juga Masih saja memikirkan wanita sialan itu. Brak. Kelvin terpancing amarahnya. Matanya bahkan sampai memerah karena amarahnya benar-benar sudah hampir meledak. Apalagi ketika melihat puing-puing kecil surat yang belum sempat ia ketahui isinya itu. Kau sudah beristrikan Yovana yang cantik Kelvin. Untuk apa kau terus membicarakan Felinda itu? Dan kau? Untuk apa kau datang kemari? Rumah ini tak menyambut baik orang-orang yang berhubungan dengannya. Seru Nyonya Clara, menyindir kasar Vera yang tetap santai di tempat duduknya.
Lebih baik Mama keluar dari sini. Apa yang tengah Kelvin lakukan, bukan urusan Mama lagi. Kelvin sudah besar, jadi tak butuh dengan semua waiting list milik Mama. Kelvin. Brak. Kelvin benar-benar marah saat itu. Menatap nyalang sang ibu karena terus memprovokasi terhadapnya. Keluar Ma. Pintu masuk masih terbuka untuk Mama. Kau mengusir Mama. Ya, memangnya mengapa? Apa Mama pikir aku selama ini mengalah karena kalah? Tidak Ma. Sekarang aku juga pandai bermain cantik. Seperti Mama misalnya. Kau ini benar-benar ya. Terserah kau saja sekarang. Mama benar-benar muak dengan segala kebodohanmu itu. Kalau begitu, silakan Mama keluar dari tempat ini. Kelvin masih banyak hal yang harus diselesaikan. Nyonya Clara yang sudah sangat marah hingga akhirnya memilih pergi. Berdebat dengan putranya sendiri, kali ini beliau berpikir jika Kelvin telah terpengaruh oleh hal buruk yang Vera tularkan. Sehingga saat wanita parubaya itu memutuskan beranjak, sembari melangkah pergi, lirikan tajam nan sinis juga beliau lancarkan pada Vera. Jangan takut, aku akan melindungimu. Ucap Kelvin yang tahu jika Vera merasa cukup terancam sekarang. Bisa-bisanya kau melawan ibumu. Apa kau tak takut? Takut apa? Dari dulu aku bahkan tak takut segalanya Vera. Apa kau lupa? Aku selama ini hormat padanya. Jika bukan karena satu-satunya hal yang berkaitan dengan Felinda, mungkin aku sudah angkat kaki dari rumah ini sejak lama. Aku benar-benar muak berada di rumah ini. Kau sudah menikah? Tapi kenapa ibumu tak kunjung memberikan guci abu itu? Tanya Vera dengan berpikir keras. Kelvin menggeleng, aku sendiri bahkan tak tahu di mana ibuku menyembunyikannya Vera. Meski aku sudah tahu makam Felinda itu kosong, tetap saja aku selalu datang ke sana. Setidaknya di sana aku bisa mencurahkan isi hatiku pada batu nisan itu. Vera tentu iba tatkala melihat mimik wajah Kelvin yang terlampau sedih itu. Pria yang biasanya tersenyum hangat pada semua orang, sekarang telah menjadi pria dingin tanpa banyak ekspresi. Bahkan selama ia bertemu dengannya, belum pernah Vera melihat Kelvin yang tersenyum apalagi tertawa lepas. Sementara itu, Tuan, sepertinya berita mengenai perceraian Anda benar-benar ramai dibicarakan. Bahkan banyak media yang menunggu Anda di lobi perusahaan demi mengonfirmasi kebenaran tentang berita itu dari Anda. Raka hanya termenung mendengarkan ketika asistennya terus bicara. Pria itu terlihat tak peduli meskipun di dalam hatinya merasa begitu terpukul. Kalau begitu kau jawab saja mereka. Jika berita itu bukan hanya rumor. Tapi Tuan, Anda, sidang pertama perceraian kami sudah keluar jadwalnya. Jadi apalagi yang hendak ditutupi? Toh penjualan produk perusahaan juga tak berimbas. Justru semakin ramai dengan adanya rumor itu. Apa Tuan tak ingin melakukan konferensi pers sendiri? Tanya sang asisten pada Raka. Untuk apa? Aku bukanlah selebriti papan atas yang setiap hubungannya harus diumumkan di depan publik. Biar saja hal ini mengalir secara alami. Berita ini naik sekarang, tapi pasti akan turun perlahan nanti. Baik, Tuan. Brak. Belum sempat Raka menghela nafas, pintu ruangannya tiba-tiba sudah dibuka paksa dari luar. Membuat mood pria itu menjadi kacau karena melihat seseorang yang sebenarnya tak ingin ia lihat untuk beberapa waktu ke depan. Sampai kapan kau akan marah pada Mama, Raka? Kau sudah 3 hari tak pulang. Raka hanya tersenyum getir mendengarnya, aku bahkan tak berencana untuk kembali ke rumah itu. Jadi berhentilah menungguku kembali. Raka, kau bercanda. Apa kau melakukan ini karena wanita itu? Tidak,
Aku melakukan ini atas dasar demi menyelamatkan hidupku sendiri. Apa? Aku ingin menjalani kehidupanku sendiri, Ma. Apa Mama lupa? Seharusnya sudah hampir 3 dekade Raka menjalani kehidupan yang monoton ini. Raka selalu menjadi anak yang berbakti untuk Mama. Melakukan apapun yang Mama mau. Jadi sekarang, bukankah Raka pantas mendapatkan reward? Tetapi, bagaimana dengan Cheryl? Dia sangat mencintaimu. Aku tak peduli lagi dengan cinta. Cintaku sudah habis untuk Kaira. Jadi Mama katakan saja pada Cheryl, jika itu hanya akan menjadi sia-sia jika terus menungguku. Hatiku sudah mati. Raka mencoba beranjak dari kursinya, namun yang terjadi, kepalanya tiba-tiba menjadi begitu sakit yang tak tertahankan. Rasanya benar-benar menyakitkan hingga Raka meringis kesakitan merasakannya. Arg! Raka mengerang. Ada apa nak? Apa yang terjadi padamu? Kepalaku. Arg! Raka! Apa yang terjadi? Raka! Seru Nyonya Vena, panik. Tante, apa yang terjadi dengannya? Kenapa tiba-tiba Raka bisa masuk ke rumah sakit seperti ini? Cheryl datang dengan tergesa-gesa, ketika mendengar pria yang ia cintai tiba-tiba harus mendapatkan perawatan intensif di salah satu rumah sakit ternama di kota itu. Pria yang selama hidupnya jarang mengalami rasa sakit, tiba-tiba saja kesakitan yang tertahankan. Entahlah sayang. Dokter masih memeriksa keadaan Raka di dalam. Erat. Cheryl memeluk Nyonya Vena dengan berharap dukungan moral yang ia berikan setidaknya bisa membuat wanita paruh baya itu sedikit merasa tenang. Dia sangat kesakitan pada bagian kepalanya. Lalu dia jatuh pingsan. Tante harus yakin, tak akan terjadi sesuatu pada Raka, iya. Ya Tuhan. Tolong putraku. Dia anak yang baik. Dia putraku yang berbakti. Lirih Nyonya Vena dengan berharap dengan penuh penyesalan. Tante, dokternya. Nyonya Vena segera beranjak untuk menghampiri dokter ketika Cheryl memberitahu sang dokter sudah keluar dari ruangan tempat Raka berada saat ini. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Tanya Nyonya Vena dengan raut wajah begitu sedih. Anda keluarga pasien. Mari ikut dengan saya untuk membahas pasien di ruangan saya. Baik dokter. Nak, kau tunggu di sini ya. Tante titip Raka sebentar. Nyonya Vena pada Cheryl. Ya tante. Nyonya Vena segera bergegas menyusul sang dokter ke ruangannya. Dari mimik wajah dokter itu, jelas seperti terjadi sesuatu yang cukup serius pada Raka. Membuat Nyonya Vena menjadi keringat dingin karena rasa cemas yang berlebih. Silahkan duduk, Nyonya. Dokter itu mempersilahkan. Dokter, apa sebenarnya yang terjadi pada putra saya? Dia merupakan anak yang sehat sejak kecil. Jarang mengalami sakit sampai dirawat di rumah sakit seperti ini. Paling parah dia hanya mengalami demam saja. Tanya Nyonya Vena, khawatir. Dokter itu terlihat menghela nafas, mengambil selembar kertas yang merupakan laporan hasil lab milik pasien bernama Caraka itu. Nyonya, sepertinya saya harus menyampaikan semuanya. Keadaan Tuan Caraka benar-benar mengkhawatirkan. Dek. Nyonya Vena sampai tak bisa berkata-kata. Hanya mendengar jika putranya mengalami kondisi yang mengkhawatirkan saja jantungnya serasa terlepas. Maksud Anda? Nyonya, dari hasil pemeriksaan laboratorium yang langsung kami ambil. Ditemukan beberapa virus di kepala Tuan Caraka. Dan hal itulah yang membuat rasa sakit yang teramat sangat di kepala beliau. Apa? Tuan Caraka mengalami peradangan otak karena virus-virus itu Nyonya. Jadi bak tersambar petir di siang bolong.
Nyonya Vena benar-benar terkulai lemas ketika mendengar hal buruk yang menimpa putranya itu. Putra yang selama ini selalu sehat, tiba-tiba memiliki penyakit mengerikan yang berbahaya untuk kelangsungan hidupnya. Dokter, tolong putra saya. Dia putra saya satu-satunya, Dok. Berikan semua yang terbaik untuk putra saya. Masalah biaya, dokter, jangan khawatir. Saya pasti akan memberikan berapapun yang dokter inginkan. Tapi tolong, selamatkan putra saya. Lirih Nyonya Vena dengan terseduh-seduh. Rasanya benar-benar menyesakan. Bagi seorang ibu, mendengar buah hatinya terluka tentu akan merasa begitu sedih, bahkan cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Nyonya, kami pasti akan memberikan yang terbaik untuk Tuan Caraka. Namun tugas saya sebagai dokter hanya bisa berusaha, semua hasil akhir tetap saja berada di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Hiks. Nyonya Vena benar-benar tak bisa menahan lagi perasaannya. Air matanya bahkan telah berderai dengan begitu deras sekarang. Memikirkan kondisi Raka ke depannya, tentu menjadi hal yang begitu menyedihkan bagi seorang ibu seperti dirinya. Apa keputusannya selama ini salah? Apakah putranya begitu menderita selama ini? Termenung menatap lalu lalang orang-orang di hadapannya. Kaira begitu tenang menikmati suasana taman kota sore itu. Meski duduk seorang diri, namun hal itu tak membuat Kaira merasa kesepian. Baginya, ketika melihat banyak orang bergembira ria di taman itu, hal itu juga membuat hatinya juga bahagia. Emosi orang-orang yang ia lihat di sana, sejatinya adalah sebuah hiburan tersendiri baginya saat itu. Kaira mendongak, ketika tiba-tiba Vera muncul di hadapannya. "Kau dari mana?" tanya Kaira, penasaran. "Aku dari rumah kekasihmu." "Kekasihku? Astaga, aku lupa. Maksudku Kelvin." "Oh, sepertinya kau jadi cukup dekat dengannya ya sekarang." Vera duduk di sisi Kaira persis. Memberikan minuman kaleng yang sengaja ia beli pada Kaira untuk membantu melegakan dahaga. "Ya mau bagaimana lagi? Dia yang mengeluarkanku dari penjara. Anggap ini sebagai balas budiku." "Balas budi? Ayolah. Kau tak bersalah sejak awal, Vera. Aku tahu itu." "Ya, aku memang tak bersalah. Hanya saja aku tak punya kuasa yang bisa membantuku keluar dari masalah kemarin. Dan Kelvin, ia datang sebagai pahlawan yang membantuku untuk bisa menghirup udara segar ini kembali. HMMPPP. Ah, segar sekali udara di taman ini, Kai. Pantas kau betah sekali duduk di sini. Aku tak punya kesibukan lain, Vera. Jangan menyindirku." "Hahaha. Jadi kau tersinggung?" "Tidak, hanya membela diri saja." "Ah ya, ngomong-ngomong." Drurt, drurt, drurt. Kaira terkejut, ketika tiba-tiba ponselnya bergetar tanda ada panggilan masuk. Meski begitu, terlihat Kaira yang acuh seakan enggan untuk melirik barang sedikit pun ponselnya. "Kenapa kau tak mengangkatnya, Kaira? Ponselmu berdering. Ada yang menelponmu."